Di Indonesia kejahatan kerah putih banyak sekali. Tapi sayang pelakunya selalu lolos. Padahal dampak kerugiannya sangat besar. Kasus BLBI misalnya, ribuan triliun. Kasus lain, waktu Budiono sebagai Menteri Keuangan, obligasi BLBI itu awalnya tidak kasih bunga, non-interest bearing. Yang kedua, tidak bisa diperdagangkan. Tapi waktu Budiono jadi Menteri Keuangan, dia ubah itu. Jadi pakai bunga, bisa diperdagangkan, sehingga dibeli oleh investor dalam maupun luar negeri. Hasilnya apa? Pemerintah Indonesia harus bayar bunga 60 triliun setiap tahun selama 30 tahun. Total 1.800 triliun. Ini kejahatan kerah putih. Harus ada yang tanggung jawab. Karena bebannya nanti yang bayar rakyat. Rakyat harus dipotong subsidinya, harga-harga harus dinaikin karena negara nggak punya uang. Jadi dalam sejarah modern Indonesia, kejahatan kerah putih ini selalu lolos. Karena pelakunya biasanya perlente-perlente, cantik-cantik, wangi-wangi. Dan mampu punya network yang luas. Di Amerika juga banyak kasus gini, kalau pernah dengar. Kita semua kasus Bernie Madoff, canggih, sophisticated, ya, melakukan Ponzi scheme. Itu dana tabungan pensiunan orang-orang tua, dia tilep, ya, nyaris lolos karena canggih, banyak network. Tapi akhirnya Bernie dipenjara sekian lama sekali. Ya kan, anaknya pun dia kibulin, saking canggihnya nggak ketahuan gitu, karena perlente gaya gitu loh. Jadi kita ini sering uber kasus kecil-kecil, kasus yang besar yang sangat merugikan rakyat, itu kita berhasil ditipu dengan mudah. Jadi mohon maaf, kejahatan kerah putih itu dilakukan dengan canggih, dengan terancana. Ini bukan kejahatan orang perampok ngerampok 100 juta atau pencoleng, ya kan? Ini kejahatannya orang pinter, yang canggih-canggih, yang mereka atur ini semua dengan alasan yang konyol. Saya mau menyimpulkan, kejahatan kerah putih di Indonesia dampaknya besar sekali, ribuan triliun. Ya, contoh tadi BLBI, contoh tadi kerugian bon BLBI tadinya nggak bayar bunga, ditukar jadi bayar bunga, ya. Yang kedua, di tradable, kerugian Indonesia 180 triliun, Bank Senturi, lain-lain lagi. Ini yang bayar buntutnya rakyat, karena subsidi dia dipotong, harga-harga harus dinaikin karena pemerintah punya uang. Kami harap kita tuntaskan kasus ini. Kalau nggak ngerti, panggil ahli-ahlinya, sehingga kejahatan kerah putih ini di masa datang nggak terjadi lagi. Kita siap bantu. Terima kasih.